gunakan adalah peraturan kelas ya. Ya, jadi insya Allah ini sebentar akan diganti menjadi keyakinan kelas. Oke. Jadi hari ini adalah kita akan menyepakati keyakinan kelas. Namanya keyakinan kelas berarti semua yang kita yakini, hal-hal yang kita yakini akan kita satukan dan kita jadikan sebagai acuan. Paham sampai di sini? Ya. Jadi selanjutnya langkah akan yang kita tempuh, Ibu akan membagikan. Ya, ini sticky notes ya. Iya. Nanti anak-anakku sekalian menuliskan apa impian atau keinginan kita untuk kelas impian kita. Halo. Hai. Agak cepat ya. Dia tidak dapat. Silakan. Sudah menuliskan semua apa keinginannya untuk ujian kelas kita ini. Nah, langkah selanjutnya setelah nanti kita sepakati kalimat-kalimat keyakinan kelas, kalimat itu akan kita ubah dalam bentuk positif. Dari semua sticky note yang sudah ditempelkan, ya hal yang tidak diinginkan dengan hal yang diinginkan, maka kesimpulan kita pada hari ini ada 6 keyakinan kelas. Ya, semua kita ubah kata-katanya ya, yang menjadi kalimat positif. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susunan acara pada hari ini: 1. Pembukaan oleh protokol. 2. Sambutan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Darussyadini. Kepada Bapak dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Ibu calon guru pemuda angkatan ke-7 Kabupaten Bone, yang kami hormati Bapak Ibu dan pendidikan dan pendidikan yang sempat mengikuti kegiatan di sana pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi kami kumpul dalam rangka mengikuti diseminasi dari beberapa calon guru penggerak. Mudah informasi yang nanti disampaikan itu disediakan. Selamat sama dengan kasih kecil kepada imam kita dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang menjadi suatu pesan bagi seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Sekedar memberikan sedikit informasi terkait dengan judul diseminasi implementasi budaya positif. Mungkin masih ada di antara kita mungkin yang bertanya diseminasi itu apa? Diseminasi secara umum itu maknanya adalah suatu proses penyampaian informasi, suatu proses penyampaian informasi dari satu orang kepada orang lain
agar orang tersebut timbul kesadaran dan mau memanfaatkan informasi yang diterima. Jadi teman-teman ya sebenarnya sebagai mengatur informasi orang melaksanakan sharing informasi. Saya berharap kegiatan ini betul-betul bisa nanti diikuti dengan seksama dan pada para calon guru penggerak semoga betul-betul nanti bisa memberikan informasi yang utuh dan teman-teman yang menerima informasi tersebut bisa mengimplementasikan budaya positif tersebut bukan hanya kepada siswa tapi kepada seluruh orang lain, bahkan kepada keluarganya sendiri. Mungkin itu harapan kami. Selamat kepada calon guru penggerak angkatan 7 di Kabupaten Bone, terkhusus kepada adinda saya Pak Faisal. Dimanapun nanti berada, tetap Bapak itu berada di naungannya CDP angkatan 7 SMP Negeri 3 terdekat ini. Tetap berkolaborasi, lakukan yang terbaik, kerjasama, dan sekali lagi teman-teman yang memperoleh informasi implementasikan. Mungkin yang bisa disampaikan dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya kegiatan inti untuk materi pertama oleh Ibu Masudi MSPD MPD dengan tema disiplin positif, motivasi, nilai-nilai kebajikan universal. Kepada Ibu Masudi dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 3 Kemudian Timur. Alhamdulillah karena pada kesempatan siang hari ini kita akan melaksanakan kegiatan yang merupakan bagian dari tugas kami bertiga. Jadi sekali lagi kegiatan ini merupakan kegiatan kolaborasi antara calon guru penggerak yang kebetulan kami bersama-sama. Ya, terima kasih atas kedatangan teman-teman, keikhlasan teman-teman semua untuk berada di tempat ini. Begitu juga terlebih lagi Bapak Kepala Sekolah yang memiliki begitu banyak kesibukan. Saya sempat menegur beliau, terlihat sekali wajahnya agak lain dari biasanya. Ya, tapi saya yakin dan percaya semuanya akan terselesaikan dengan baik. Kita doakan kita semua diberi perlindungan yang terbaik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada kesempatan ini saya bukannya menggurui, sekali lagi tak ada pemegah menyita waktu tak beberapa saat. Gunanya tidak lain adalah belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi terwujudnya budaya positif di sekolah yang kita cintai ini. Saya lanjut, saya ada sedikit pantun. Tolong pada saat saya baca pantun dijawab. Iya, dijawab. Iya, tapi jawabnya setelah saya baca pantun ya. Oke. Isilah tangki dengan minyak untuk membakar semak-semak. Presentasi ini tidak banyak-banyak. Mudah-mudahan bisa disimak. Oke, saya langsung saja. Iya. Di modul budaya positif seperti yang saya jelaskan tadi, ada beberapa yang menjadi inti permasalahan yang harus kita bahas secara bersama-sama. Sekali lagi, kita belajar bersama-sama dan menyatukan persepsi. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Itu menjadi part saya. Yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Dan part terakhir saya adalah teori motivasi, hukuman dan pengadaan. Next. Iya.
pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi yang menjadi isu yang sangat krusial saat. Jadi pembelajaran paradigma baru itu tolak ukurnya yang menjadi tujuan akhirnya adalah pembentukan profil pelajar Pancasila. Ya, menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, ini yang mengantar kita kemudian kenapa perlunya penerapan budaya positif di sekolah. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persamian bibit. Iya, jadi kita gurunya ini sebagai petaninya. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanahnya. Iya, dengan cara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah dengan memelihara bibit misalnya. Kemudian memberi pupuk dan air. Iya, jadi segesan apapun tanah kalau kita rawat dengan baik akan memungkinkan menghasilkan hasil yang baik pula. Kemudian membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman dan lain sebagainya. Artinya bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah dan tempat bercocok tanam. Dan kita ini guru sebagai petaninya diharapkan bisa menghasilkan atau menjadikan lingkungan sekolah itu menyenangkan. Bagaimana kita melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik? Jadi sekali lagi pertemuan ini bukan hal yang baru. Biasanya tugas utamanya kita lebih menjurus ke hal-hal yang saya bacakan tadi. Kemudian dengan demikian karakter murid tumbuh dengan baik sesuai profil pelajar Pancasila. Next. Nah, salah satu cara yang dilakukan guru dalam membantu siswa tumbuh maksimal mempunyai karakter profil pelajar Pancasila adalah dengan membangun budaya positif. Ya, jadi membangun budaya positif. Bagaimana cara membangun budaya positif di sekolah? Ya, yang menjadi cerminan, yang menjadi role model adalah kita sebagai pendidik. Ya, disiplin positif. Apa arti disiplin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pengertian saya, disiplin itu adalah tepat waktu menjalankan tugas. Ya. Terima kasih Bu. Ya, jadi penekanannya mungkin perlu saja ditambahkan bahwa taat pada nilai-nilai yang dianggap benar atau diyakini kebenarannya. Ya, nanti akan dikupas oleh anak saya Ibu Nurdiana tentang bagaimana membuat kesepakatan kelas. Ya, yaitu tadi ada keyakinan dulu, keyakinan akan kebenaran aturan yang akan dijalankan. Iya, seperti itu. Next, dalam budaya kita makna kata disiplin yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan sudah dijawab sama Nadita bisa. Next. Nah, kita masuk lagi ke nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai tersebut bersifat universal, jadi tidak ada perbedaan suku, bangsa, agama dan sebagainya. Jadi nilai-nilai yang diyakini secara umum. Iya, seperti itu. Dan nilai-nilai ini penekanannya ada pada profil pelajar Pancasila. Ada berapa? Tapi dibantu ada berapa deh? Nilai-nilai profil pelajar Pancasila ada 6 ya. Iya, berintak dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri. Yang ketiga berkebinekaan global. Kemudian bernalar kritis. Kemudian bergotong royong dan yang terakhir adalah kreatif. Iya. Next. Ini kebetulan. Teori motivasi. Jadi teori motivasi ada 3. Ada teori behavioral, kemudian ada teori humanistik, kemudian teori kognitif. Jadi aku tahu aku bisa tepuk tangan. Aku tahu aku bisa tepuk tangan. Aku tahu aku bisa aku
terakhir saya, mari sama-sama bergerak dan saling menggerakkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.